Oke, kita akan mulai sesi pada malam ini. Mudah-mudahan saya berdoa bahwa ini bisa menjadi sebuah makanan buat suami istri, sehingga akhirnya kita bisa menjadi pasangan-pasangan yang mengerti satu sama lain dan bisa bertumbuh di dalam pengenalan satu sama lain menjadi keluarga yang kuat. Judulnya pada pagi hari, malam hari ini saya kasih judul Pria Seumpama Karet dan Wanita Seumpama Gelombang. Jadi hari ini adalah kita ada di satu acara namanya The Gap Family. Jadi The Gap sekarang ada The Gap Family, ada The Gap Kids, ada The Gap Youth, ada The Gap Teen. Semua di bawah departemen satu, departemennya itu Departemen The Gap. Nah hari ini kita berkumpul sebagai keluarga-keluarga di bawah The Gap Family. Oke. Nah, sekali lagi judulnya adalah Pria Seumpama Karet dan Wanita Seumpama Gelombang. Judulnya cukup membuat penasaran ya. Laki-laki kayak karet melara-melara. Nanti akan mengerti maksudnya apa. Nah ini adalah dasar pemikirannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita, manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Lalu di kejadian 2 ayat 21 sampai 23, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nanti di slide berikutnya waktu saya menjelaskan mengenai pria dan wanita, nanti Bapak Ibu akan lebih menangkap maksud daripada ayat ini, bahwa memang wanita diambil dari pria. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah, pertama adalah pria seumpama karet. Ini ada pendahuluan, lalu apa yang wanita perlu ketahui mengenai pria, lalu kenapa wanita tidak perlu panik ketika melihat pria, dan pria yang bijaksana yang seperti apa. Nah ini akan kita bahas 4 topik ini untuk pria. Nanti setelah itu kita bahas tentang wanita yang seperti gelombang. Yang pertama, sebagai pendahuluan, pria seumpama karet, ketika tertarik sampai maksimal maka akan kembali lagi. Ini adalah sebuah siklus alamiah. Jadi pria itu kayak karet. Maksudnya begini, ada masanya dalam kehidupan suami istri, pria itu tiba-tiba kayaknya sepertinya pergi menjauh. Kayak tarik yang mulur, kayak karet yang mulur. Ditarik, nanti ada waktunya tiba-tiba dia ngedekat lagi. Begitu kan pria, begitu kan ibu-ibu ya. Kadang-kadang nih, pengen pergi jauh gitu tuh. Tapi kadang-kadang deket lagi gitu tuh. Nah itulah kehidupan pria. Nah ini adalah sebuah siklus. Jadi gambaran pria seperti karet itu adalah satu metafora yang cukup tepat untuk menggambarkan seperti apakah pria. Dan yang terjadi dalam kehidupan pria ini adalah sebuah siklus, bukan pilihan. Artinya ini terjadi begitu saja. Bukan pilihan saya mau menjauh, terus saya mau mendekat, bukan. Tapi ini adalah terjadi begitu saja, sama seperti seorang lapar. Ada waktunya tiba-tiba lapar, terus makan, kenyang, nanti lapar lagi. Nah kurang lebih begitu. Ada waktunya pria ini menjauh, tapi ada waktunya pria ini mendekat. Nah ini akan kita sama-sama coba pelajari dalam kehidupan suami istri. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi kenapa pria bisa kadang-kadang menjauh, kadang-kadang mendekat? Ini semuanya terjadi karena adanya faktor hormonal di dalam tubuh pria. Ada yang disebut dengan hormon testosteron. Jadi dalam tubuh pria itu ada yang disebut dengan hormon testosteron dan adanya hormon estrogen dan oksitosin. Jadi pria pun punya dua-duanya, bukan cuma testosteron doang. Hanya memang testosteron ini akan jauh lebih dominan. Nah, ada masa dalam kehidupan pria itu mengalami satu keadaan testosteronnya drop. Nah, waktu testosteron drop, pria ini akan merasa
aduh hidup saya tuh kayak nggak ada apa-apanya. Hidup saya kok biasa-biasa aja ya. Kok saya mau ngapain kayaknya nggak tahu. Kok saya sepertinya bukan pria yang hebat. Kok sepertinya saya nggak punya tujuan hidup. Nah waktu itu dialami oleh seorang pria, itu hormon testosteronnya lagi drop. Nah waktu itu terjadi, ya pria ini secara alamiah akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan testosteronnya naik. Nah, untuk bisa mendapatkan testosteronnya naik atau tinggi kadar testosteronnya, beberapa yang bisa dilakukan oleh pria. Yang pertama adalah berkompetisi. Makanya pria paling suka berkompetisi. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, kayak tadi tuh. Nah, itu testosteronnya tinggi semua tuh laki-laki tuh. Pokoknya harus menang. Gimana caranya harus menang? Nah, waktu itu dilakukan, hormon itu akan tinggi. Nah, selain berkompetisi, melakukan goal setting. Jadi ketika pria memikirkan mengenai satu visi, satu misi, strategi apa yang mau dia lakukan, langkah-langkahnya apa. Nah, waktu pria melakukan itu, memikirkan itu, maka testosteronnya akan tinggi. Selain itu, ada yang disebut dengan emergency dan urgency. Makanya banyak di IGD, banyak dokter-dokter yang pria. Yang menjaga suka di IGD itu yang pria. Kenapa? Karena kita senang waktu ada dalam kondisi yang gawat darurat. Seperti sesuatu yang menantang dan akhirnya membangkitkan satu testosteron yang tinggi. Lalu making money, maksudnya bekerja menghasilkan uang. Kalau pria bekerja dan menghasilkan uang, testosteron juga akan tinggi. Nah, sacrifice. Ketika pria bisa berkorban untuk sesuatu, misalkan pria melakukan berkorban untuk Tuhan di dalam pelayanan, berkorban untuk sesama melayani orang lain, ini kan berkorban. Nah, pria pun suka. Karena ketika pria merasa bahwa dia sudah melayani untuk seseorang, melayani untuk pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, maka hormon testosteronnya tinggi, naik. Nah, pada waktu naik inilah apa yang pria rasakan. Pria akan merasa, wah hidup saya berguna. Hidup saya berharga. Saya punya tujuan hidup. Saya hidup ini ada artinya. Itu karena pengaruh hormon testosteron. Nah, ini yang terjadi ketika pria sedang kondisi drop, testosteronnya turun, dia akan mencari gimana caranya secara naluri, secara alamiah, untuk mendapatkan testosteron yang tinggi. Dan pada waktu itu, dia akan pergi keluar, mulai bekerja, cari uang segiat-giatnya, mulai pelayanan. Untuk mendapatkan apa? Satu sacrifice, satu testosteron yang tinggi. Nah, waktu testosteron udah sangat tinggi, laki-laki pun perlu satu keseimbangan. Dia perlu hormon estrogen dan oksitosin dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Setelah pelayanan, setelah bekerja, pulang dari pekerjaan, dia akan pulang membutuhkan siapa? Orang yang dia cintai, yaitu istrinya. Dia akan pulang, samperin istrinya, dia datang membutuhkan sebuah kehangatan. Satu keintiman, satu penerimaan. Bahkan dia datang, seringkali laki-laki akan datang dengan apa? Dengan satu vulnerability, satu kerentanan, satu kerapuhan. Maksudnya begini, ketika pria selesai bekerja, selesai melayani, dia udah high testosteronnya, dia akan pulang mencari kehangatan. Dan waktu dia pulang kepada istrinya, dia akan cerita, aduh tadi saya di pelayanan begini yang ngalamin. Di kerjaan saya begini yang ngalamin. Sebenarnya saya tuh gak suka sama itu. Saya gak suka dengan keputusan yang dibuat. Saya sebenarnya sebel. Jadi dia ingin menceritakan semua kerapuhannya. Karena tidak ada satu orang pun yang sempurna. Dan pria butuh satu orang yang bisa menerima pria apa adanya. Termasuk semua kerapuhannya. Nah, di saat pria datang kepada istri, suami datang kepada istri dengan segala kerentanan dan kerapuhannya, ini yang perlu dilakukan oleh para istri. Pada waktu pria menceritakan itu, yang istri perlu lakukan adalah menghormati suaminya. Ini yang firman Tuhan maksudkan, hai istri-istri, hormatilah suamimu. Maksudnya begini, menghormati dan menghargai itu berbeda. Honor dan respect itu berbeda. Kalau respect adalah kita menghargai orang lain karena apa yang sudah diperbuatnya. Istri menghargai suami karena apa yang baik yang sudah dia perbuatnya. Itu respect.
Tapi kalau honor adalah menghargai orang lain, bukan karena apa yang dia sudah perbuat, tapi karena memang dialah suami saya. Dia adalah orang yang berharga buat saya. Itu honor. Nah, waktu pria datang dengan segala kerentanannya, dengan segala kerapuhannya, kelemahan di dalam dirinya, yang istri perlu lakukan adalah terimalah suami, hormatilah dia. Jangan komen. Terima. Kenapa? Karena hari itu pria datang dengan kerentanan. Dia perlu kehangatan. Dia perlu keintiman. Dia perlu penerimaan dari orang yang dia cintai. Dan ketika suami datang dengan kerentanannya, istri jangan bilang begini. Kadang-kadang maksudnya istri ini baik. Ya udah nggak apa-apa. Hari ini kamu begini. Nanti besok-besok jangan begitu lagi ya. Maksudnya istri adalah mengencourage suaminya. Betul nggak? Kalau istri ngomong begitu kan maksudnya cuma mau memberi semangat kan. Tapi ketika kata-kata itu keluar dari mulut istri, apa yang terjadi? Maka kata-kata itu akan menempatkan suami kepada testosteron. Yang tadinya lagi pengen oksitosin nih, pengen estrogen, pengen deket. Aduh saya lagi sebel banget sama si dia. Di pelayanan kayaknya gini banget orangnya. Gitu tuh. Masalahnya banyak banget. Ini dia lagi pengen kehangatan, kedekatan dengan kerentanannya. Tapi waktu istrinya bilang, ya udah besok-besok kamu akan bisa lebih baik lah. Tenang aja. Istri menempatkan suami kepada pencapaian testosteron yang berikutnya. Jadi ketika itu keluar dari mulut istri, apa yang dia terjadi pada suami? Ya udahlah. Biasanya berhenti pada umumnya cerita lagi. Dia nggak mau cerita lebih panjang. Dia berhenti dan dia menarik diri lagi keluar. Nangkep maksudnya? Nah ini maksudnya seperti karet kadang menjauh, kadang mendekat. Nah, selain testosteron itu meningkat dalam kondisi yang tadi, yang terakhir adalah dalam kondisi rileks. Nah, pada saat pria rileks, pria pun akan mengalami testosteron yang tinggi. Saya akan ceritakan lebih lanjut berikutnya. Yang pertama, ketika pria selesai bekerja atau pelayanan, di mana ia berusaha memecahkan masalah-masalah, namun tidak kunjung selesai, testosteronnya drop. Jadi ketika pria bekerja atau melayani, nah ini kan mereka menemukan masalah-masalah. Kalau semuanya sukses, maka testosteronnya akan high. Akan naik dan senang. Dan dia pulang ke rumah dengan apa? Dengan percaya diri, dengan keteguhan, dengan kemantapan, dengan keyakinan bahwa hidupnya berharga. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, dan masalahnya nggak kunjung selesai, yang terjadi adalah pria capek. Dan pada waktu pria capek, testosteronnya drop. Dia merasa, aduh hidup saya nggak berguna ya. Hidup saya nggak berharga. Hidup saya kok nggak ada artinya. Masalah segini aja saya nggak bisa selesaikan. Drop testosteronnya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh seorang pria ketika lagi drop? Selain tadi, yang dilakukan pria kebanyakan pada umumnya adalah dia rileks. Jadi pria ketika pulang kerja, yang dilakukan apa? Dia duduk di sofa, dia nonton TV. Kalau ibu-ibu perhatiin, sebenarnya TV yang ditonton sama suami itu seringkali TV-nya itu lagi. Kalau nonton film seriesnya itu lagi. Dan kadang-kadang film yang diulang pun ditontonnya juga. Karena sebenarnya bukan lagi nonton film, tapi dia lagi bengong. Di otaknya lagi mikir solusinya. Aduh masalah ini, solusinya apa ya? Dia akan pikir terus. Sampai satu titik, dia nggak menemukan solusinya. Dia singkirin masalahnya, dia kesampingkan, dan dia nggak mikir apa-apa. Dia bengong aja nonton TV juga nikmatin doang. Oh TV gitu tuh. Tapi dia relax, pikirannya blank. Satu orang namanya, siapa ya saya lupa. Ada satu pembicara pernah bilang, hebatnya laki-laki itu bisa otaknya berhenti, ya berpikir seperti orang koma. Jadi waktu dia bengong aja, bener-bener nggak mikir apa-apa. Itu dia dalam kondisi rileks. Atau kalau dia nggak begitu, apa yang dia lakukan? Dia mancing, cari hobi. Makanya kenapa laki-laki bisa mancing berjam-jam. Seringkali yang dicari bukan ikannya, tapi rileksnya. Kenapa? Karena waktu dia rileks, testosteronnya akan naik lagi. Atau mungkin nggak mancing, nggak nonton TV. Mungkin apa yang punya hobi suka mobil, ya laki-laki bisa cuci mobil. Dicuci mobilnya yang tadinya kotor, dicuci sampai bersih, sampai mengkilap, sampai suwir-suwir, baret-baret tipisnya hilang, dipoles lagi.
Nanti minggu depan bisa dipoles lagi, dicuci lagi. 2 hari lagi, dicuci lagi. Waktu cucian mobil semua bersih. Apa yang terjadi? Wah, memang bagus mobilnya. Memang hebat gua. Suir-suir mobil bisa hilang semua. Bercak-bercak kerak-kerak di mobil, di kaca hilang semua. Memang hebat saya ini. Testosteronnya naik. Bung! Atau yang suka burung, hobinya suka burung. Ngapain? Pagi-pagi burungnya disemprotin. Jam 9 dijemurin sampai kering. Begitu bulunya kering, mengkilap, bisa berkicau. Memang burung gua hebat. Gua yang mandiin. Ini testosteron, karena laki-laki perlu itu. Dan itu yang terjadi. Kenapa laki-laki seringkali kalau lagi masalah, dia menarik diri. Jadi kalau suami pulang kerja, pulang pelayanan, ya terus tiba-tiba yang dilakuin cuma diem, nongkrong, ya nonton TV, sambil minum teh atau minum kopi. Artinya adalah dia lagi rileks. Kondisinya lagi drop, dan dia mencoba untuk mencari satu testosteron. Untuk apa? Untuk dia bisa mengumpulkan tenaga lah istilahnya. Itu. Kalau Pak Iman pernah suka cerita begini. Pokoknya kalau hari Sabtu pagi, kalau cari saya ada di Lontong Padang di tempat diukur katanya. Betul Pak Iman. Karena itu adalah me time buat saya. Kenapa? Karena itulah masa yang rileks buat Pak Iman. Dari Senin sampai Jumat, mungkin masalahnya banyak. Hari Sabtu itu adalah saat di mana dia rileks. Pak Iman cari testosteron yang tinggi. Ditambah lagi dengan sate Padang. Makanan yang enak akan memboost namanya satu hormon dopamin, satu hormon kebahagiaan. Testosteron tinggi, percayaan dirinya tinggi. Makan enak, bahagia. 2 jam itu sangat bahagia. Begitu pulang ke rumah, satu keluarga bahagia, Seninnya kerja penuh dengan tenaga yang baru. Itu sebenarnya terjadi karena satu reaksi alami yang ada dalam tubuh pria. Jadi sekali lagi ini adalah satu siklus yang normal, bukan pilihan. Ini terjadi memang begitu saja dalam diri pria. Lalu yang kedua, ketika pria berhasil dalam pekerjaan atau pelayanan, maka pulang dengan testosteron yang tinggi. Nah ini, ketika kita pelayanan atau bekerja dan berhasil di sukses, testosteron kita dalam keadaan yang sangat tinggi. Dan waktu testosteron tinggi, apa yang terjadi? Pria akan melihat betapa cantik istrinya di saat testosteronnya lagi sangat tinggi. Jadi kalau ada suami pulang kerja nih, terus bilang, "Say, bajunya bagus, Say." Tumben sih gitu. Nah, istrinya jangan bilang gini, "Ada maunya lu." Betul memang ada maunya. Kenapa? Karena dia testosteronnya lagi tinggi, high. Nah, waktu testosteronnya lagi tinggi, dia perlu apa? Dia perlu oksitosin sama estrogen. Perlu kedekatan, keintiman, kehangatan, keterbukaan. Makanya biasanya kalau udah pria pulang, wah bajunya bagus sih, lipstiknya keren merah. Warna merah itu adalah warna merah yang sangat menarik dan akan tertarik oleh mata karena mata itu punya reseptor warna merah paling banyak. Jadi kalau istri-istri mau menyambut suaminya dalam keadaan testosteron tinggi, pakai warna merah. Udah paling ketangkep paling banyak, testosteronnya tinggi, kelihatan paling cantik di saat itu, wah udah hot. Yakut maksudnya. Nah, itu terjadi. Pada waktu pria semangat, testosteron tinggi, apa yang dilakukan? Yuk, sayang kita makan malam yuk. Yuk jalan-jalan yuk. Nah, waktu itu terjadi, ya istri-istri ladenin aja gak apa-apa. Memang dia lagi bagus hormonnya. Nah, walaupun nanti pada akhirnya ya, begitu pulang, apa yang terjadi berikutnya? Kita sama-sama tahu. Adalah hubungan yang intim. Kita bicara suami istri ya, gak apa-apa ya. Hubungan intim, betul gak? Begitu hubungan intim selesai, ya pria akan mendapatkan satu oksitosin, estrogen yang sangat tinggi. Dan begitu oksitosinnya tinggi, ingat kebalikannya, testosteron akan drop. Dia udah intim nih, udah deket. Terus selesai hubungan intim, testosteronnya drop. Makanya kenapa pria begitu selesai hubungan intim, apa yang dilakukan? Keluar kamar atau turun dari tempat tidur, nonton TV, baca berita, dulu koran, sekarang handphone, dan gak ngelakuin apa-apa. Bener gak? Kenapa? Karena testosteronnya drop, karena oksitosin. Atau oksitosin itu membuat pria ngantuk. Makanya seringkali begitu saya hubungan intim, pria-pria mengorok. Bener gak? Tidur.
Padahal di saat itu, oksitosin istri kita lagi dalam kondisi yang sangat tinggi. Dan waktu oksitosin tinggi buat wanita, wanita justru mencari kedekatan lebih dalam lagi. Akhirnya apa? Yang wanita istri kita inginkan adalah apa? Ngobrol, cerita, ngobrol lebih lanjut. Prianya udah ngantuk, udah males ngapa-ngapain, testosteronnya udah drop, oksitosinnya bikin ngantuk. Nah itu yang terjadi. Tapi nanti kita akan belajar menjadi pria yang bijaksana. Tapi itu siklus alamiah yang terjadi. Itu yang tadi yang ketiga udah nyambung. Yang keempat, ketika wanita menceritakan sesuatu, nah ini masalah yang sering terjadi. Justru lagi intim-intimnya, lagi pengen-pengennya wanita cerita terbuka, dia kan lagi pengen intimnya. Justru laki-laki lagi pengen menjauh seperti karet. Karena testosteronnya drop. Nah itu yang seringkali jadi keributan dan masalah dalam suami istri, betul nggak? Atau bukan cuma setelah habis hubungan seks saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, waktu istri lagi pengen cerita-ceritanya, pas laki-laki lagi pengen pergi-pergi jauhnya, pengen pelayanan, pengen kerja, pengen nongkrong, pengen hobi, pengen mancing, pengen ngapain. Nah ini yang seringkali jadi masalah. Gitu. Bagi wanita, ketika ada orang yang mendengarkan dan peduli kepadanya, maka oksitosin dan dopamin itu akan meningkat. Bagi pria, ketika dia bisa memberikan solusi, maka dopaminnya akan meningkat. Nah, ini pun jadi masalah dalam hubungan suami istri. Ketika istri cerita tentang masalahnya, ya, apa yang muncul dalam benaknya pria? Wah, kamu punya masalah ya? Harusnya kamu jangan begitu. Ini loh firman Tuhannya. Ini loh langkah yang harus kamu selesaikan. 1, 2, 3, 4, pasti beres. Betul nggak? Karena laki-laki cenderung akan memberikan solusinya. Karena itu laki-laki. Kenapa itu terjadi? Karena waktu laki-laki bisa memberikan solusi, hormon dopaminnya meningkat. Dan dia bahagia, gue bisa memberikan solusi buat istri gue. Padahal, ini pengalaman saya, 99% kalau istri saya cerita, dia nggak cari solusi dari saya. Solusinya udah tahu. Yang dia cari apa? Tempat untuk cerita. Itu. Jadi kalau istri kita lagi cerita, masalahnya itu bukan kayak kita. Laki-laki kalau ada masalah, ya, dia akan cerita sama orang untuk cari solusi. Aduh, pelayanan gue lagi ada masalah. Kerjaan gue lagi ada masalah. Bisnis saya lagi ada masalah. Dia cerita, dia cari orang untuk cari solusi. Itulah sebabnya kenapa ketika istri cerita, dia pikir seperti dia. Dia cerita sama saya, dia cari solusi dari saya. Makanya dia kasih solusi. Jadi sekali lagi, waktu istri cerita, istri nggak cari solusi. Istri cuma pengen didengerin. Oke. Berikutnya. Yang pertama, kenapa wanita panik ketika laki-laki lagi menjauh? Kenapa ketika testosteronnya lagi tinggi, laki-laki kan begitu. Kenapa wanita panik? Karena pertama gini, wanita akan menarik diri dari orang yang dia tidak percaya. Wanita akan menarik diri dari orang yang pernah menyakiti dia. Karena dia nggak pengen disakitin lagi. Jadi ketika pria suaminya lagi menarik diri, diajak ngomong, kita ngobrol yuk. Jalan-jalan yuk. Enggak lah, gue lagi pengen diem aja nonton TV lah. Enggak lah, gue lagi pengen hobi aja lah. Ini kan lagi menarik diri nih. Nah, wanita akan berpikir, jangan-jangan saya berbuat salah ya. Mungkin kata-kata saya salah nggak ya? Mungkin tadi saya berbuat sesuatu yang keliru nggak ya? Kenapa wanita begitu? Karena wanita begitu. Dia hanya akan menarik diri dari orang yang dia nggak bisa percaya. Nah, pria pun bisa begitu. Tapi pria pun bisa menarik diri bukan karena ada masalah dengan istrinya. Bukan ada masalah dengan orangnya. Misalkan, saya tiba-tiba menarik diri dari istri saya nih, saya lagi pengen diem. Belum tentu istri saya berbuat salah sama saya. Atau bahkan dalam hubungan pelayanan persahabatan, saya lagi menarik diri sama Pastor Rian. Lagi gak pengen ketemu Bukan berarti Pastor Rian berbuat salah. Tapi karena kita ini lagi pengen narik diri aja. Pengen diem. Pengen relax. Gitu tuh. Nah itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki menarik diri, tidak apa-apa yang kedua. Karena laki-laki pun bisa menarik diri ketika tidak ada masalah dengan istrinya. Lalu yang ketiga, pria menarik diri karena apa? Pria menarik diri karena dia lagi mencari solusi. Dia sekali lagi, waktu pria menghadapi masalah dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, yang dia akan lakukan adalah dia akan menarik diri, memikirkan masalahnya.
Begitu solusinya nggak ketemu, apa yang dia lakukan? Dia buang masalahnya, dia simpen, dan dia relax. Jadi kalau ditanya sama istrinya, kenapa sih ada masalah apa, kamu diem aja? Suaminya akan bilang, enggak ada masalah. Bohong lu. Masa sih nggak ada masalah? Kenapa perempuan nanya begini? Karena perempuan, dia akan diem, ya, kepada gini. Ketika karena perempuan hanya menceritakan, ya, masalahnya kepada seseorang yang dikasihi. Nah, waktu suaminya dan wanita kalau ada masalah dia akan menceritakannya. Jadi kalau suaminya diem, ya, kalau ketika suaminya diem, maka perempuan akan berpikir, wah, jangan-jangan ada masalah sama saya nih. Dia nggak mau cerita sama saya. Jangan-jangan ada perempuan lain nih. Mulai mikir kan yang macam-macam kan. Karena perempuan hanya akan cerita kepada orang yang dia percaya dan dia kasihi. Wanita nggak gampang percaya sama orang. Ketemu sama orang nih, terus tiba-tiba nih ya, dia cerita, gue ngalamin gini. Jarang, bener nggak? Jarang. Ada waktu, ada hubungan dulu yang terbangun, ada kepercayaan yang terbangun, dia baru cerita. Tapi lain sama laki-laki. Ketemu orang baru pun bisa dibongkar hidupnya. Bener nggak? Karena itu laki-laki, lain sama perempuan. Jadi waktu laki-laki nggak cerita sama istrinya berpikir bahwa jangan-jangan dia udah nggak lagi sayang sama saya. Karena dia udah nggak lagi cerita sama saya. Nah, itulah sebabnya kenapa wanita panik ketika suaminya lagi pergi menjauh. Nah, tadi saya balik slide berikutnya, sebelumnya. Naik lagi. Nah, yang keempat, bagi wanita ketika ada yang mendengarkan dan peduli kepadanya, maka oksitosin dan dopamin akan meningkat. Nah, ini satu culture yang kita ingin coba bentuk. Wanita begitu cerita sama orang dan ada orang yang mendengarkan, memberikan perhatian, maka oksitosin dan dopamin akan meningkat. Maksud saya begini. Ketika misalkan saya pria nih, ketika ada jemaat wanita ingin cerita sama saya mengenai masalahnya, mengenai hatinya, kekecewaan sama suaminya, amarah sama suaminya, kita laki-laki harus tahu, kita nggak boleh dengerin. Kalau kita terpaksa harus mendengarkan curahan isi hatinya, panggil istri kita. Nggak boleh cuma laki-laki mendengarkan wanita. Wanita kita nggak pernah sadar kalau kita nggak tahu teori ini. Karena begitu wanita cerita, misalkan cerita nih, sama satu pria, entah pemimpin rohani, pemimpin komsel, atau mungkin pemimpin jemaat, cerita masalahnya. Terus kita kan maksudnya baik, laki-laki nih, pemimpin, dia dengerin. Iya ya, kasihan lo kamu. Iya ya, oh gitu ya. Dengerin terus. Lama-lama kenapa? Dopaminnya meningkat, oksitosinnya meningkat. Dan ini bisa terjadi satu masalah yang baru. Jadi ketika ada masalah, ya, yang kita harus lakukan sebagai pria, waktu ada ibu-ibu bermasalah datang cerita, kita harus panggil istri kita. Dan wanita-wanita pun harus tahu, waktu dia ingin cerita, jangan cari pria, sekalipun itu pemimpin jemaat. Cari wanita. Kalau sampai harus cari pemimpin jemaat yang pria, harus ada temannya. Kenapa? Karena ini berbahaya di area sini. Begitu wanita ngerasa diperhatikan, didengarkan, itu oksitosinnya itu adalah hormon kepercayaan. Kedekatan, itu akan mulai tumbuh, mulai cerita. Wah, enak ya cerita sama si bapak ini. Nanti besok-besok dia mau cerita lagi, nyari lagi. Secara nggak sadar. Wah, enak ya cerita lagi. Lama-lama apa? Laki-laki juga sama. Begitu deket. Begitu laki-laki. Makanya saya berkomitmen sama istri saya dalam hidup saya. Kita berdua. Saya nggak mau pergi pelayanan kalau saya hanya sendiri. Kemanapun saya pergi, entah pelayanan, bahkan pekerjaan, sebisa mungkin saya nggak mau pergi sendiri. Kalau saya harus pelayanan pun, saya harus pelayanan sama istri saya. Bahayanya di mana? Ketika saya pelayanan, ya, dan waktu saya pergi keluar kota seorang diri, dan pelayanan saya begitu berhasil, diurapi, pekerjaan saya begitu sukses, di saat itu testosteron lagi dalam kondisi yang tinggi. Dan waktu kondisi yang sangat tinggi, sekali lagi apa yang dicari sama laki-laki? Kehangatan dan keintiman, oksitosin dan estrogen. Dia akan cari, kalau jauh sama istrinya,
dari mana dia akan cari? Itulah sebabnya firman Tuhan bilang apa? Laki-laki itu tidak tahan bertarak. Kalau ingin berpisah, maksudnya gini, menjauh dari istri cuma satu alasan, karena doa. Pernah dengar firmannya kan ya? Hanya karena doa, bukan karena yang lain. Karena ini bahayanya. Begitu sukses, testosteron tinggi, yang dia cari apa? Oksitosin sama estrogen. Kalau istri kita nggak ada di samping kita, dia harus cari dari mana? Godaannya sangat besar. Dan disitulah laki-laki mudah sekali jatuh dalam dosa. Termasuk wanita juga, kalau lagi konseling, hati-hati. Gitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Nah, ini wise man. Kita bicara tadi siklus. Artinya begini, memang itu adalah siklus alami yang terjadi dalam diri seorang pria. Tapi bukan berarti hidup kita harus mengikuti siklus hidup. Ada hal di mana kita bisa memutuskan. Yang pertama, bagi laki-laki, sadarilah dan mengertilah siklus Anda. Ketahuilah, oh saya lagi testosteron lagi high nih, lagi tinggi. Oh saya lagi drop testosteronnya. Oh saya lagi perlu oksitosin sama estrogen. Nah, ketahuilah siklus ini keadaan kita ada di mana. Yang berikutnya, pria mengerti dan dengarkan di saat istri sedang ingin berbicara. Pada waktu istri kita lagi berbicara, sekalipun kita tahu nih, testosteron kita lagi drop. Kita kan pengen diem, menarik diri, bener nggak? Tapi kita tahu, istri kita lagi pengen bicara. Suami yang bijaksana adalah suami yang tidak hanya hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sama seperti Kristus mengorbankan dirinya bagi jemaatnya, demikianlah hidup kita suami mengorbankan hidup kita bagi istri kita. Jadi walaupun kita lagi pengen menarik diri, relax, tapi ketika kita tahu istri kita lagi mau berbicara, temenin dulu. Pengalaman saya, biasanya istri saya cerita setengah jam sampai 1 jam. Setelah selesai, kadang-kadang gini, saya kalau pulang kerja, saya hampir jarang tidur lebih dulu dibanding istri saya. Jadi sekalipun saya pulang kerja, pulang pelayanan, saya selalu tanya istri saya, ada masalah apa? Ada kerjaan apa? Dia cerita. Walaupun saya udah ngantuk gitu loh. Saya dengerin cerita. Masalahnya kan banyak gitu. Tapi saya tahu nggak perlu solusi. Saya cuma perlu dengerin. Sekali lagi, nggak perlu ngomong apa-apa, dengerin. Begitu 1 jam selesai, ya, terus dia bilang, Daya, saya ngantuk. Benar nggak? Terus dia tidur. Oh, nggak ngorok. Dia tidur. Waktu dia tidur, dia enak selesai. Yang masalah kan saya. Tadi udah ngantuk, sekarang dengerin, penuh masalah, di sininya musing, dia tidur, saya udah gak bisa tidur. Tapi kalau ditanya, kenapa harus begitu? Ya inilah hidup kita. Inilah waktunya buat kita para suami berkorban. Mengorbankan dirinya seperti Kristus memberikan dirinya, hidupnya buat jemaatnya. Jadi saya kalau tidur, biasanya malam. Kenapa saya dengerin istri saya terlebih dahulu? Gak apa-apa. Inilah bagaimana saya mengasihi dia dan menjadikan dia sebagai orang yang paling penting dalam hidup saya. Yang berikutnya, pull away atau menarik diri tidak berlama-lama. Ingatlah bahwa istri dan anak memerlukan pria. Jadi waktu kita tahu nih, kita lagi cari testosteron. Kita perlu punya mimpi, punya visi, punya goal, punya pelayanan. Ingat, istri kita lagi tunggu kita di rumah. Jadi jangan terlalu enak berlama-lama di kantor, berlama-lama di pelayanan gitu, berlama-lama di tempat mancing, terlalu berlama-lama misalkan apa, nyuci mobil, berlama-lama mandiin burung, jangan. Ingat, istri kita butuh kita, bahkan anak-anak pun butuh kita. Oke. Itu adalah pria yang bijaksana, tahu siklusnya dan tahu harus berbuat apa. Oke. Next, berikutnya kita masuk ke yang wanita. Wanita seperti gelombang. Nah, kalau tadi pria karet, ini wanita gelombang. Artinya wanita tuh ada waktunya, ada siklusnya juga sama seperti pria. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah, next. Nah, apa yang pria perlu ketahui? Wanita itu seperti gelombang sekali lagi. Ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Bahkan bagaimana pria mengasihi istrinya atau istri merasa dikasih oleh suaminya, maka itu akan menempatkan ada di manakah wanita. Di bawah, apakah atas? Slide yang pertama itu emotional cleaning. Emotional cleaning. Nah, pada saat wanita ada di puncak gelombang hidupnya, wanita punya banyak sekali cinta. Dia punya banyak sekali cinta yang bisa dia bagikan kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada banyak orang di sekitarnya.
kirim makanan, kirim gosen, kirim hadiah, kasih perhatian, chatting, selamat ulang tahun ya, selamat pagi, gimana kabarnya kamu, gimana keadaannya. Kenapa? Karena dia lagi full of love, penuh cinta, semua dikasih, dibagi-bagiin. Nah, di saat wanita ada di puncak gelombang, yang wanita lakukan adalah biasanya dia akan menekan semua pemikiran-pemikiran negatif. Walaupun kadang-kadang wanita berpikir, aduh makanan gue diterima nggak ya? Ini orang suka nggak sama saya ya? Aduh dia bener-bener nggak ya? Aduh saya salah nggak ya ngasih hadiah ini? Aduh saya ngomong begini, saya WhatsApp chatting salah nggak ya? Itu kan pikiran negatif. Tapi di saat wanita ada di puncak gelombang, dia akan tekan semua itu. Kenapa? Karena betapa besarnya kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan di saat ada di puncak gelombang, wanita akan menyangkal dirinya. Mau shopping nih. Enggak lah sekarang waktunya memperhatikan jemaat. Kasih hadiah, kasih perhatian, ajak pergi, ngobrol dan sebagainya. Saya pengen beli baju. Daripada saya beli baju, mendingan saya kasih ke orang lain lah. Blessing, memberkati orang lain. Hidupnya penuh penyangkalan diri sama seperti Kristus. Dan itu ada di puncak gelombang. Tapi ada waktunya di mana wanita itu akan ada di bawah gelombang. Dan waktu ada di bawah gelombang, wanita akan merasa kosong, hampa, dan butuh dicintai. Disitulah semua perasaan-perasaan negatif mulai muncul. Yang dia sangkal, beban-beban yang dia nggak alami di puncak gelombang, dia akan muncul di bawah gelombang. Beberapa wanita mengatakan sepertinya ada di dalam sumur yang gelap. Sepertinya di saat itu suram. Aduh, saya udah gak tahu mesti ngapain lagi. Kok hidup saya gini-gini ya? Kayaknya saya serba salah ya? Kok saya gak punya pengharapan? Kok gak ada solusinya ya? Nah, kalau ditanya sama suaminya, apa sih yang kamu lagi alamin? Buat wanita, kadang-kadang gak bisa mendeskripsikan perasaannya dengan kata-kata. Aduh gak tahu, saya gak tahu pengen ngomong apa. Cuma saya ngerasain gak enak aja. Kenapa? Karena dia ada di dasar gelombang. Nah, yang perlu pria ketahui adalah ketika wanita istri kita ada di bawah gelombang, itu sifatnya hanya sementara. Nanti, jadi jangan khawatir, nanti ada waktunya dia akan naik lagi. Nah, naik ininya adalah tergantung dari bagaimana respon kita suami. Ketika kita bisa mengasihi istri kita, mencintai, maka dengan otomatis istri kita akan naik sendiri. Akan merasa dicintai sendiri. Next. Nah, bagaimana pria perlu bersikap menghadapi istrinya ketika ada di atas atau ada di bawah? Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa istri kita tidak akan bersinar selamanya. Jadi jangan terlalu naif. Kita pria-pria suami berpikir bahwa istri saya akan selalu baik-baik saja ada di atas. Nggak bisa. Itu sama seperti kita mengharapkan matahari kita mengharapkan selalu panas tanpa adanya hujan. Kita selalu mengharapkan adanya musim semi tanpa adanya musim gugur. Itu terlalu naif. Artinya apa? Wanita ada waktunya di atas, ada waktunya juga di bawah. Dan waktu itu terjadi, ingatlah, ini cuma sebuah siklus. Nanti akan naik kembali. Yang kedua, pria tidak perlu merasa bersalah ketika wanita ada di bawah gelombang. Kadang-kadang pria berpikir, istri saya bahagia itu karena saya. Benar nggak? Gua dong, istri suaminya. Tapi ketika istri lagi ada di bawah, kadang-kadang suami juga berpikir, itu pasti juga karena saya. Mungkin saya nggak terlalu cukup mencintai dia. Mungkin saya nggak terlalu cukup memberi uang buat dia. Mungkin saya nggak terlalu cukup memberikan baju buat dia dan sebagainya. Dia pikir itu karena saya. Padahal sebenarnya belum tentu juga. Itu hanya sebuah siklus ketika perempuan sedang ada di bawah. Dan laki-laki kadang-kadang menjadi tambah stres. Ketika dia mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Kenapa sih masalahnya? Wanita bilang, aduh saya nggak tahu, saya cuma ngerasa nggak enak aja hati saya. Tambah stres. Udah kondisinya nggak enak. Mau nolong juga nggak bisa nolong. Yang ditolong kelihatannya, yang lagi bermasalah kelihatannya nggak mau ditolong juga. Pusing kan kita kan? Tambah stres. Dan akhirnya ributlah kita satu sama lain. Dan waktu itu terjadi, itu hanya sebuah siklus. Tenang aja. Nanti akan ada waktunya naik lagi. Gitu. Walaupun kadang-kadang semuanya terjadi begitu mendadak. 5 menit yang lalu bisa ketawa-ketawa, lagi hebat, lagi happy. Tiba-tiba sekarang bisa-bisa tiba-tiba down.
Ditanya kenapa, nggak tahu. Bad mood aja gitu, kayak orang moody. Nah, itu yang terjadi. Yang ketiga, ketika wanita istri kita ada di bawah gelombang, don't fix it. Jangan mencoba untuk memperbaiki itu. Kadang-kadang kita pikir, apa sih yang kamu rasain? Coba dong, ceritain. Lah wanitanya lagi ada di gelap, di bawah sumur. Mau cerita juga kadang-kadang nggak bisa cerita. Jadi jangan mencoba menyelesaikan masalahnya. Kalau dia bisa cerita, dengerin aja. Apa sih masalahnya? Yuk kita coba cari solusinya sama-sama. Nah itu kita lagi coba benerin. Kita berharap dengan kita selesai benerin, istri kita happy lagi. Dan waktu istri kita happy lagi, kita kan happy, bener gak? Sebenarnya tujuannya untuk kita juga sih. Tapi itu yang terjadi. Jadi ketika itu terjadi, jangan mencoba membenarkan. Nanti akan benar sendiri. Ketika itu dilakukan, masalah akan semakin besar. Jadi ketika kita mencoba memperbaikinya, justru masalahnya makin besar. Jadi biasanya saya selalu tanya malam-malam sama istri saya, ada masalah apa enggak? Ada cerita apa enggak? Jadi waktu itu saya cuma dengerin. Kadang-kadang saya bukan cuma dengerin, saya pijetin. Dulu lagi awal pernikahan, saya selalu pijetin istri saya. Wah, pakai tangan. Pijet. Tanya beneran. Saya selalu pijet, hampir nggak pernah absen. Begitu anak kedua, saya pijet juga. Pakai kaki tapi. Capek kalau pakai tangan. Nanti tangan saya rematik jempolnya. Ya gantian ada waktunya tangan juga, tapi ada waktunya pakai kaki juga. Tapi dengan cara yang sopan. Oke. Yang berikutnya jangan bingung, yang keempat. Ketika istri ada di bawah gelombang, jangan bingung. Santai aja. Nanti ada waktunya, mereka akan naik lagi ke atas gelombang. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya, wah saya coba dengerin deh. Tapi ngedengerinnya nih ya, tapi dengan motif memperbaiki. Gue dengerin deh. Cerita sok dengerin. Tapi di hati nih ya, cepat selesai. Nah waktu itu kita lakukan, itu sama aja kita lagi mencoba memperbaikinya. Jadi kalau ingin mendengarkan, dengarkanlah dengan tulus kuncinya. Jangan mencoba memperbaiki, karena kenyataannya, waktu kita mendengarkannya, itu pun belum tentu wanita akan langsung naik ke puncak gelombang. Bisa jadi makin marah. Tapi waktu makin marah, biarin, jangan bingung, tenang aja. Nanti kalau sudah benar-benar sampai di dasar gelombang, dia akan mantul balik lagi. Jadi kalau kita dengerin dan moodnya masih belum berubah, artinya belum mentok. Besoknya dengerin lagi. Besoknya dengerin lagi. Sampai kapan? Sampai mentok. Nanti dia akan balik lagi. Itu perempuan. Jadi dan siklus itu akan terjadi kembali. Jadi jangan berpikir hari ini selesai dan besok nggak akan terjadi lagi. Dan jangan bilang, kok istri saya nggak pernah bertumbuh jadi wanita dewasa ya? Jangan. Karena ini adalah siklus yang terjadi secara alamiah, bukan bicara masalah kedewasaan rohani. Termasuk dengan pria. Ini adalah siklus yang terjadi di dalam tubuh pria. Tapi sekali lagi sama seperti ada pria bijaksana yang berikutnya. Ada wanita juga bijaksana. Nah, ini beberapa tanda yang wanita sedang ada di bawah gelombang. Ketika wanita sudah merasa overwhelmed, kelebihan, dia akan berkata, aduh semuanya terlalu berat buat saya. Itu artinya istri kita udah overwhelmed. Aduh berat pisan rasanya. Saya udah gak sanggup ngurusin ini. Aduh pelayanannya berat. Aduh kerjaannya berat. Itu udah overwhelmed. Nah waktu itu keluar dari mulut istri kita tahu istri kita lagi ada di bawah. Tenang aja, santai. Atau lagi insecure. Aduh saya harusnya gak begini kali ya. Harusnya saya bisa lebih lagi berbuat ya. Harusnya saya bisa memperhatikan lebih lagi. Ini kita lagi insecure istri kita. Nah waktu dia lagi ngomong begitu, kita tahu istri kita ada di bawah gelombang. Tenang aja. Atau lagi kelelahan. Saya gak tahu harus berbuat apa lagi lah. Saya udah coba 1, 2, 3. Tapi nggak berhasil. Itu udah lelah. Atau istri kita lagi demanding. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Nah kita tahu tuh, waktu istri kita mengucapkan itu, dia lagi ada di bawah gelombang. Yang terakhir ketika istri kita bingung, saya udah nggak ngerti harus ngapain lagi. Kenapa ya kok begitu reaksinya ya? Padahal saya maksudnya baik loh ngomong sama dia. Padahal maksudnya saya baik loh WA dia. Padahal maksudnya saya baik loh untuk ngomong sama dia. Tapi kok reaksinya begitu ya? Nah istri kita lagi ada di bawah gelombang. Tenang aja, nanti akan balik lagi. Yang perlu kita lakukan sebagai suami adalah, mereka perlukan satu orang yang bisa mendengarkan isi hatinya, memperhatikan dia,
dengan seksama dalam hidupnya. Ketika istri merasa dicintai, nanti oksitosinnya akan naik kembali, dopaminnya akan naik kembali, dan dia akan bahagia kembali. Dan yang terakhir, wise woman, wanita yang bijaksana. Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri yang bijaksana belajar untuk tidak menahan perasaan dan pemikiran negatif baik saat berada di puncak maupun di bawah. Artinya walaupun ini siklus yang terjadi secara alamiah, tapi wanita perlu belajar. Ketika ada di puncak gelombang, lagi punya banyak kasih untuk bisa dibagikan buat banyak orang, jangan lupa cerita. Kadang ada pemikiran negatif, kadang ada maunya ini, maunya itu, dan keluarin. Sehingga apa? Sehingga ketika ada di bawah, wanita akan terbiasa untuk menceritakannya dengan kata-kata dalam hidupnya. Dan suami pun terbiasa untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati istrinya. Nah, maksudnya ya. Jadi jangan tahan, keluarin aja ngobrol sama suami. Yang berikutnya, cobalah untuk mengerti ketika berada di bawah, sedang pria ingin menarik diri, ceritakanlah seluruh isi hatimu dan setelah itu izinkan ia menarik diri untuk dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi. Pria lagi pengen menarik diri, perempuan lagi ada di bawah gelombang pengen didengerin. Nah, konflik kan? Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, di sini yang berperan adalah kita para suami. Dengarkan dulu istri cerita, tapi istrinya pun perlu mengerti. Ceritanya jangan lama-lama. Sedikit dipercepatlah. Karena suaminya kan udah lagi capek juga gitu kan, lagi pengen menarik diri gitu. Nah, cerita aja nggak apa-apa. Nah, tapi setelah selesai cerita, ya izinkan suaminya mungkin mau nonton TV, mungkin mau jalan-jalan gitu loh. Itulah sebabnya kalau ingin membangun komunitas buat para pria, yang pertama dasarnya adalah relax. Bangun satu komunitas yang sifatnya relax, nggak membicarakan masalah, hanya bicara kesenangan, hobi. Itu akan dicari oleh para pria. Makanya pria suka sepedahan, nggak ngobrolin masalah gitu ya. Sukanya apa? Mungkin apa mancing gitu, nggak ngomongin masalah. Karena waktu mereka relax, testosteron naik. Atau kalau kumpul sama pria, bicara kumpulan pelayanan. Ada goal, ada visi, ada misi, ada yang dia kejar. Pada waktu pria ketemu sama pria-pria lain yang bicaranya pelayanan, visi, misi. Wah, itu senang banget pria. Kenapa? Itu yang dia cari. Kenapa? Karena begitu dia ada di komunitas itu, dia akan mendapatkan satu kesegaran. Gitu. Atau cari bangun komunitas yang bisa memberikan solusi. Jadi waktu kita bisa membangun satu komunitas yang menjadi jawaban bagi para pria yang lain, itu pria-pria suka. Makanya biasanya kalau pria kumpul, ya karena pria biasanya jarang dua-duanya. Misalnya gini, ada pria-pria kalau kumpul begini bilang, kumpulnya mau ngapain? Kalau kumpulnya cuma kongko-kongko, saya nggak mau. Saya sukanya kalau kumpul ada tujuannya apa. Nah, orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan testosteron yang tinggi di sekelompok orang yang punya visi, punya tujuan, punya mimpi. Tapi ada orang-orang, laki-laki yang kalau itu carinya yang relax. Aduh, saya mah nggak mau ngomong yang berat-berat. Udah kalau kumpul sama saya mah jangan yang berat-berat. Jangan ngomongin visi misi, jangan ngomongin apa-apa. Saya cuma pengen santai. Gitu. Ada yang begitu. Nah, bangun komunitas yang seperti itu. Nah, itu akan banyak dicari oleh para pria. Walaupun bisa jadi setiap momen berubah. Tapi kurang lebih yang dicari pria itu yang kurang lebih yang seperti itu. Atau pria-pria akan mencari orang-orang, sekelompok orang yang dia pikir, ya kalau saya datang ke kelompok itu, saya akan dapatkan solusi. Kalau saya datang ke situ, saya nggak dapat solusi, biasanya saya nggak mau. Karena buat saya udah drop, tambah drop. Dia mau cari yang bikin testosteronnya naik. Oke. Yang terakhir, ketika pria sedang menarik diri, percayalah tidak ada yang salah dengan Anda dan gunakanlah waktu yang Anda punya untuk me time. Jadi kalau pria lagi menarik diri, istri jangan ngerasa bersalah. Jadikan ini kesempatan untuk jalan-jalan sendiri. Suaminya lagi nonton TV nih, ya udah nggak apa-apa. Gue pergi jalan-jalan ya. Ngapain? Hangout, mau arisan, mau ngafe. Pakai kesempatan itu untuk sama teman-teman, untuk sama anak-anak, untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Maka itu adalah istri yang bijaksana. Jadi sekali lagi, itu adalah siklus. Tapi tetap, jadilah pria dan wanita yang bijaksana. Terakhir istri saya mau bagiin sesuatu.
slide terakhir. Oke, ya saya mau bagiin slide yang terakhir. Oke, ya ini saya lagi baca buku dari James Dobson, Bringing Up Boys. Jadi ada perbedaan antara anak pria, anak laki-laki, dan anak perempuan. Tapi saya mendapatkan satu quote yang bagus ya di sini. Mungkin kita bisa melihat bahwa apa yang tadi dibagikan itu tentang pria dan wanita itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa gitu ya. Bahwa Tuhan tuh menciptakan tuh laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau kita lihat di ayatnya, God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. Ya, jadi Tuhan tuh ciptain wanita dan laki-laki. Dan dua itu tuh berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya wanita harus jadi laki-laki atau laki-laki jadi wanita, ya itu sudah bukan desainnya Tuhan gitu. Rencana Tuhan adalah menciptakan wanita dan perempuan. Ya. Oke, yang wanita dan perempuan dan laki-laki. Ya. Di bawahnya, it leaves no doubt that the Creator made not one sex but two. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ada dua ya. Nah, habis gitu kita lihat di situ yang ke ayat selanjutnya di Matius 19 ayat 4 sampai 5. Jadi gugup saya. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Jadi wanita nggak bisa jadi pria nggak bisa jadi wanita, tapi mereka melengkapi satu dengan yang lain. Jadi seperti puzzle itu nggak sama, lingkarannya di mana, jendolannya di mana, dan satu puzzle dengan puzzle yang lain itu berbeda. Tapi waktu disatukan itu akan menjadi melengkapi satu dengan yang lain. Jadi itu mungkin saya bagikan. Jadi kami berharap bahwa dengan adanya pengertian ini akan membuka banyak sekali misteri yang terjadi dalam hubungan kita suami dan istri. Karena kadang-kadang ketidakmengertian inilah yang menjadi masalah yang besar. Tapi ketika kita mengerti, maka semuanya selesai. Kebenaran itu akan memerdekakan. Ketika kita tahu kebenaran yang terjadi sesungguhnya, maka itu akan memerdekakan setiap kita. Walaupun konteksnya dalam ini adalah hubungan suami istri, maksudnya kita nggak jadi ribut. Karena saya tahu, oh suami saya lagi cuma pengen diem. Oh istri saya lagi begini. Kita udah ngerti, oh maksudnya itu. Oke. Sampai sini selesai, mudah-mudahan ini bisa menjadi makanan buat Bapak Ibu Saudara semua di dalam membangun hubungan suami dan istri.